Ya, ask me anything. Anything you wanna ask tentang saham, tentang technical atau tentang opini itu silakan. Karena hari ini kita akan ngobrol bebas. Kenapa dibikin ask me anything? Karena kelihatannya pertanyaan di market sangat banyak, teman-teman banyak yang bingung dengan harus ngapain, apalagi bumbu-bumbu krisis dan lain-lain sebagainya. Jadi ya pada dasarnya mari kita ngobrol-ngobrol di IG Live kali ini 1 jam ke depan. Saya nggak ada omongan, saya nggak ada mau ngobrol apapun, jadi hanya ngejawab pertanyaan teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau balik nonton Netflix. Oke, nah ini ada pertanyaan nih dari Boy Valentino. Halo dari Frankfurt. Wow, mantap Pak. Thank you udah nonton, semoga bermanfaat ya. Lalu siapa lagi dari JK9205 malam juga. Lalu di sini ada Prayudisa. Malam Pak Rio, mau tanya mengenai technical Goto yang lagi rame. Goto ya. Kita langsung share chart ya. Nah. Loh. Kok jadi gede gini? Sebentar. Nah. Oke. Kita lihat ya, Goto. Sebentar. Kalau kita lihat sini Goto. Salah. Oh iya nih dia benar. Nah, tentu bisa lihat di sini Goto itu gimana sih? Kita coba lihat yang paling sederhana ya. Jadi kalau misalnya secara modulnya kita di TradingView ini benar-benar nggak bagus nih. Ini benar-benar wah pokoknya ini udah nggak boleh sedang punya lah, istilahnya seperti itu. Ini very strong downtrend. Tapi kalau kita pakai bahasa yang lebih sederhana, kita menggunakan moving average di sini, maka bisa dilihat nih bahwa Goto ini trennya itu masih sangat jelek. Kalau kita pakai MA 50, 100, 200 nya belum ada karena belum setahun. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini pada dasarnya nggak untuk dibeli. Oke, I got it. Kenapa orang pada ramai ngomong Goto? Ini volume gede terus ya. Volume gede 2 hari di sini. Tapi trennya kayak gini. Jadi technically gimana? Technically kalau kita lihat ini kan sekarang berada di area support nih. Mana dia nih? Nih area support di sini, maka dia potensi rebound nggak? Yes, potensi rebound. Reboundnya ke berapa? Ada 2 nih, antara di sini, atau di sini. Nah, upside-nya berapa dong? Jadi kalau dari harga closing tadi itu kurang lebih mungkin sekitar 11%-an, atau kalau setinggi-tingginya itu 30%, tapi let's play moderat aja ya, 12%-an gitu. Tapi by the way, yang jadi pertanyaan adalah gini. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen banget beli Goto, pertanyaan gini, kenapa Goto? Kenapa nggak yang lain? Kenapa cari yang masih strong downtrend? Kenapa nggak cari yang udah mau uptrend di sana? Karena apa? Karena bentuknya aja ini tuh masih very very strong downtrend gitu. Jadi kalau mau coba spekulatif buy, silakan. Ini targetnya nih di sini kurang lebih ya 220. Tapi kalau saya lebih baik cari yang lain. Gitu ya. Lanjut. Sekarang kita coba lihat ada pertanyaan lagi nggak di sini? Insight-nya HMSP Pak Rio. Oke, kita lihat ya HMSP. Oke, nah jadi gini teman-teman. HMSP sebentar, saya pakai modul dulu. Lihat bottom reversal di sini nih. Ini bottom reversal udah naik. Kalau gitu artinya nih. Nih ya. Ada 2 hal nih. 1 2. Oke, di sini 3. Kelihatan nggak? Jadi ini adalah kedua kalinya setelah HMSP itu ambles parah, dia kembali ke atas MA 200. Which is itu menarik. Kenapa?
Kalau dia bisa bertahan di atas EMA 200, maka tendensinya adalah bisa mengakhiri tren turunnya. Jadi saya nggak bilang bisa uptrend, tapi tren turunnya sudah relatif udah selesai. Seperti itu. Tapi kalau melihat historisnya, dimana setelah dia naik EMA 200, naik, tiba-tiba ambles, maka pelajaran dari sini apa? Pelajaran dari yang kemarin adalah dia harus bisa konsolidasi dulu di sini. Kayak gitu, teman-teman. Dia harus bisa konsolidasi dulu. Jadi jangan naik terus, gitu. Jangan naik terus. Kayak mana? Kayak ini. Nggak boleh nih. Kenapa? Rapuh naiknya, ambles lagi. Jadi dia harus bisa konsolidasi dulu. Setelah konsolidasi, baru deh kelihatan potensi untuk naiknya. Jadi setelah konsolidasi. Kalau belum konsolidasi, saya sih lebih baik enggak. Lah gimana dong? Goto enggak, HMSP enggak. Mau ngapain dong? Jangan maksa trading. Poinnya di sana. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kita coba lihat lagi, ada pertanyaan lagi nggak di sini? Friend. Ada apa dengan friend? Masih jadi friend kita nggak? Coba ya. No, berat. Sudah sebaiknya diakhiri friend ini. Nih, senaik-naiknya friend, dia ketahan semua moving average penting di atas dia. Jadi bagi saya sih enggak lah. Cukup jadi friend aja, tapi jangan dibeli friendnya. Gitu ya. Lanjut. Jadi teman-teman, jadi kita itu kalau trading kita harus selektif. Jangan sampai karena saya suka sahamnya, atau yang paling bahaya itu apa sih? Saya suka story-nya. Wah, itu bahaya. Gitu ya teman-teman ya. Itu yang paling bahaya. Saya suka banget sama story-nya, potensinya, dan lain-lainnya. Tapi belum kelihatan di laporan keuangan dan lain sebagainya. Itu bahaya banget teman-teman. Kita akan bisa rugi gede dan kita kecuci otak. Ada nggak trader yang tanda kutip kecuci otaknya? Ada. Kenapa? Dia begitu suka dengan satu saham yang ternyata jelek gitu. Kalau bagus itu oke gitu ya. Tapi kalau ternyata itu jelek, hati-hati teman-teman. Kita nggak rasional lagi. Lanjut. Kita lihat di sini dari Pak Surya TJ. Malam Periau, INKP nggak bentuk bullish flag kah? Nah Pak, kalau ngomong INKP, kayak saya lebih akan senang dengan tekim. Tapi let's see, kita lihat di sini. INKP. Nah, oh by the way, yang mau saya ingetin juga di sini, HMSP itu dulu pas naik, dia akhirnya ambles lagi kan kayak gitu kan. Beda sama INKP yang udah naik, konsolidasi rata. Ini lebih bagus. Tapi alangkah baiknya kalau dia konsolidasi di bawah. Nah, untuk INKP lagi ngebikin bullish flag nggak? Kita ilangin aja dulu MA-nya. Mirip-mirip Pak. Cukup mirip lah bullish flag. Tapi kalau saya lihat ini bukan bentuk bullish flag karena masih agak lebar. Dia harus lebih rapi Pak. Harus lebih apa ya? Lebih turun gitu. Dan saya lebih suka melihat tekim. Tekim ini bukan bullish flag, tapi tekim ini nih kombinasi ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Kombinasi menguji support yang dulu adalah resist, gitu kan. Lalu dia membentuk pola somehow agak mirip seperti cup and handle di sini. Oh ini saya hilangin nih. Nah, kalau kita pasang moving average 1, 2, 3, wah dia konsolidasi dulu, bukan naik dulu. Ini biasanya lebih sehat. Di sini. Coba kita lihat pakai modul profit trader di sini. Wah, ini cakep Pak. Ini cakep nih. Coba ya kita ganti ya. INKP. Nih, INKP naiknya nggak bagus nih. Ini nggak bagus nih. Awalannya kurang oke. Bottom reversal nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya tekim, nih bottom reversal kelihatan dari merah mulai putih, support naik, breakout. Nah ini adalah bottom reversal. Jadi kalau melihat kondisi seperti ini, maka
PR dari, oke, balik ke INKP dulu karena tadi tanya INKP. Jadi kalau INKP secara teknikal ini belum terlalu oke, walaupun menarik selama dia di atas support merah ini. Ini angkanya nih 8.700. Nah, kita balik ke Tekim, saudaranya. Kalau Tekim ini bisa ngelewatin garis biru titik-titik ini, which is itu di level 7.800, wah, ini in my opinion, ini akan lebih bagus daripada INKP. Gitu ya, teman-teman ya. Semoga menjawab ya Pak Surya. Lanjut, kita lihat di sini ya. Sekarang apa lagi ya? Mana dia? Tiba-tiba udah keturun. Saya mau make sure. Oke, ketemu. INDR kok dari Novianti. INDR, Indorama. Oh, udah lama banget Indorama ya. Indorama. Nope, belum. Nah, ini ada potensi bottom reversal kalau warna merah ini sudah jadi putih kayak dulu di sini. Ini siap-siap, teman-teman. Kalau kondisi kayak gini kan terakhir masih merah ya, masih merah. Ini belum. Tapi kalau di bawah ini sudah putih, ini boleh pantau. Tapi untuk sekarang belum. Karena secara tren dia masih apa istilahnya? Dia masih downtrend. Sebentar. Ini kenapa kayak gini nih? Nah, gini. Oke, ini yang tadi Indorama. Tapi menarik loh. Boleh juga nih INDR. Ini boleh dipantau, tapi belum. Karena dia bisa jadi turun lagi. Tapi yang menarik di sini apa? Low-nya udah naik. Istilah gitu. Ini low-nya udah naik. Walaupun secara moving average ini belum oke-oke amat. Tapi secara tren ini sudah mulai stabil. Gitu ya. Ini adalah Indorama. Yang kita perlu tunggu adalah dia kayak Tekim. Nih, dia kayak Tekim. Gimana nih? Nih, tadi kan merah panjang nih. Kelihatannya di sini ya. Yang sisi kanan, ini merah panjang, mulai putih, ini biasanya bottom reversal. Mendahului moving average apapun. Kayak gitu, teman-teman. Oke, lanjut. INDR udah. Lalu Cars bagaimana? Why Cars? Cars ini kalau nggak salah jelek deh. Cars gimana? Jelek. Nggak usah dulu Pak. Nih. Kalau kayak gini modelnya akan lebih enak pakainya ini. Profit trader modul kita ya. Jadi dia udah break support nih di sini. Nih, garis merah ini udah kejebol. Sebentar, ini kayak kurang jelas ya. Saya deketin dulu dikit deh. Ya udah lah ya. Nah, lebih enak. Oke, jadi dia ada jebol support. Nah, pantau di sini. Level berapa nih? 65. Kemungkinan besar 65 akan jadi swing low dia untuk nanti naik lagi ke sini. Kayak gitu. Ini titik-titik warna merah ini. Ini Cars. Tapi kalau secara boleh nggak saya beli untuk buy and hold? Waduh, jangan. Ini sahamnya jelek. Downtrend. Nih, dari sejak level dia tembus garis merah di sini, level berapa nih ya? 111, ini sudah harus dijual. Dengan demikian kita terhindar dari penurunan sebesar 35%. Gitu. Tapi kalau kita baru mau beli gimana? Nanti dulu. Mendingan tunggu turun di 65-an. Gitu. Lanjut nih. Ini ada pertanyaan menarik nih. Dari Jenny Jaya Wirawan. Spill Koryo. Saham paling bagus buat invest 20 tahun ke depan. Kalau saya jawab nggak akan percaya nih.
bagi saya yang paling bagus itu dua industri. Pertama itu bisnis keuangan. Bisnis uang tidak pernah mati, tidak pernah habis, selalu dibutuhin. Itu bisnis uang. Bisnis uang adalah bisnis satu dari 3 jenis bisnis paling tua di dunia. Gitu. 2 lainnya saya nggak mau ngomong karena agak absurd gitu ya. Tapi bisnis uang adalah bisnis yang paling tua di dunia dari tahun, teman-teman coba lihat umurnya Credit Suisse, UBS dan lain-lain sebagainya ya. JP Morgan itu usia berapa gitu. Dan mereka terus tumbuh gitu ya. Nah, apalagi di Indonesia yang lebih konvensional, itu biasanya akan lebih bagus. Adalah bisnis uang. Yang kedua adalah emiten yang memproduksi. Bukan emiten sebagai perantara. Bukan emiten yang stoknya terbatas. Tapi dia bisa memproduksi tanpa batas. Salah satu contohnya apa? Consumer goods. Gitu. Saya nggak mau spill lebih dalam mengenai nama emitennya karena Anda coba common sense dulu sendiri. Karena kalau diomongin juga apa iya ya gitu kan. Karena ini panjang nih, 20 tahun nih. Jadi coba bayangkan, itu company 20 tahun lagi produknya masih dipakai, masih dibutuhin, masih dicari orang atau enggak, atau udah nggak penting sama sekali, kayak Walkman udah nggak dipakai, atau dia masih butuh, misalnya musik, misalnya seperti itu. Itu contohnya, Walkman-nya atau musiknya. Nah, dari tadi yang saya sampaikan mengenai industri keuangan ataupun produsen kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan perut, itu bisa jadi consideration yang sangat menarik karena bicara 20 tahun, bisnisnya harus sustain. Bukan bisnis yang lagi hot. Gue ini lagi hotnya ini barang A, gue jualan barang A. Lagi hotnya barang itu, gue jualan barang itu. Gitu ya. Gitu Bu Jenny, kurang lebih di dua sektor itu.